Halo sobat film yang pengen nonton film tapi lewat spoilernya dulu. Well, kali ini aku bakal nge-review sebuah film berjudul Black Widow. Yap, bener banget, salah satu hero yang tergabung dalam Avenger. Film ini sendiri baru rilis tahun 2021, dimana film ini menceritakan tentang Natasha Romanoff yang harus kembali menghadapi masa lalunya. Nah, Natasha sendiri sedang melakukan pelarian karena dianggap pembelot di Avenger Civil War. Pokoknya di dalam film ini bakal terungkap semuanya tentang Natasha Romanoff yang sebenarnya. Dan kira-kira masa lalu apa sih yang bakal dia temuin lagi? Jadi langsung aja, ini dia ceritanya. Adegan dibuka dengan masa remaja Natasha Romanoff dan adiknya bernama Yelena Belova berlatar belakang tahun 1995, di mana mereka ini punya ayah dan ibu bernama Alexei dan Melina, dan keluarga mereka ini diharuskan segera pergi dari rumah karena dikejar oleh SHIELD. Jadi guys, mereka ini keluarga mata-mata, kedok mereka udah kebongkar tuh, makanya harus buruan pergi. Kalau kalian tanya kenapa mereka dikejar oleh SHIELD, karena misi mereka adalah nyuri file teknologi dari SHIELD. Mereka akhirnya berniat kabur ke Kuba dengan pesawat. Di scene ini, si Natasha bener-bener keren sih. Walaupun dia masih anak-anak, dia bisa bantu Melina yang kena tembak dan menerbangkan pesawatnya. Dengan susah payah, mereka pun berhasil kabur tuh. Sesampainya di Kuba, Natasha dan Yelena ini dibius untuk dimasukkan kembali dalam organisasi Red Room atau tempat mencetak pasukan tangguh wanita yang nantinya dilatih buat jadi agen rahasia. Nah, para pasukan wanita ini dikenal dengan nama Black Widow. Singkat cerita, 21 tahun kemudian, tepatnya setelah perang Avenger yang Civil War, Natasha lagi kabur nih dari kejaran Ross yang dikarenakan melanggar kesepakatan Sokovia. Buat kalian yang belum tahu nih ya, jadi tuh singkatnya gini, Natasha ini kan awalnya timnya Tony Stark, tapi dia membelot nih dan malah membantu Steve Rogers. Lanjut lagi, Natasha pun akhirnya berhasil kabur untuk sementara ke Norwegia, di mana tempat ini tidak terikat dengan hukum Sokovia kala itu. Di tempat lain sendiri, tepatnya di Budapest, ada dua anggota Black Widow yang sedang menjalankan misi. Salah satu dari mereka bertarung dengan sasaran sampai akhirnya Black Widow itu terkena serum merah yang membuatnya terlepas dari kendali Red Room. Dan ternyata guys, Black Widow ini bernama Yelena. Yap, adiknya Natasha. Yelena pun kemudian bergegas membawa serum itu dan membelot dari Red Room. Balik lagi ke Natasha nih, dimana saat dia hendak membeli bahan bakar untuk gensetnya, dalam perjalanan mobil dia itu ditembak dan nyaris jatuh dari jembatan. Natasha akhirnya bertarung nih dengan Taskmaster. Dalam pertarungan sendiri, Natasha sadar nih kalau Taskmaster tidak bertuju padanya melainkan ke kotak hitam yang ada di mobilnya. Padahal Natasha mikir itu cuma sampah loh. Nah, karena Natasha juga belum tahu nih ya apa sih isi dari kotak itu, akhirnya dia berhasil mengambil semua serumnya dan melarikan diri. Di tepi sungai, Natasha melihat tabung-tabung serum itu dan menemukan foto masa kecilnya bersama Yelena. Akhirnya dia sadar nih kalau serum itu adiknya yang ngirim. Natasha pun langsung pergi ke Budapest nih, terkira bakal disambut baik. Mereka malah bertarung dong, bahkan gak segan-segan melukai. Gila parah sih kakak adik model beginian mah ya, walaupun itu cuma kayak bercanda tapi ya kan gak harus gitu juga kali. Lanjut, setelah itu Yelena menjelaskan nih maksud dan tujuannya sebenarnya. Yelena ngirim serum itu berharap Natasha bisa menyelesaikannya dengan para Avenger. Tahu-tahu Avenger malah udah bubar. Dan ya, mau gak mau mereka harus bekerja sama setelah sekian lama terpisah. Tak berapa lama para Black Widow datang memburu mereka nih, kejar-kejaran tuh mereka sampai akhirnya mereka berhasil lolos. Setelah itu juga dijelaskan alasan kenapa Natasha membunuh anak dari pemimpin Red Room si Dreykov bernama Antonia. Nah, karena kejadian itu tuh Natasha merasa bersalah selama ini, dan selama proses pelarian mereka ini ya sebenarnya si Yelena lucu loh. Yelena tuh selalu bilang cara landingnya Natasha ketika bertempur sama Avenger tuh konyol, sok keren gitu. Dan pada saat malam hari, akhirnya mereka ini memutuskan untuk menghancurkan Red Room, tapi mereka butuh bantuan Alexei. Pagi harinya mereka pergi nih menggunakan pesawat yang udah nggak layak terbang, tapi ya adanya itu yang bisa disediain oleh teman Natasha bernama Rick Mason. Natasha dan Yelena pun pergi ke penjara Rusia di mana Alexei berada. Dan di sini Alexei udah beda banget, kucel, gendut, tatoan, edah.
Mereka pun akhirnya berhasil mengeluarkan Alexei dari sana walau sedikit kacau nih acara pelariannya. Dikiranya Yelena dan Natasha dengan cara membebaskan Alexei mereka bisa tahu nih keberadaan Red Room, ternyata Alexei malah nggak tahu apa-apa. Dan ya akhirnya mereka kembali memutuskan untuk menemui Melina. Tapi sebelum itu Alexei ini menjelaskan kalau Melina masih bekerja dengan Red Room. Nah Melina sendiri sekarang berada di Petersburg. Yelena ngomong dong, kayaknya bahan bakarnya nggak cukup deh gitu. Si Alexei-nya malah ngomong, tenang semuanya kan baik-baik aja. Dan setelah itu pesawat mereka pun jatuh karena kehabisan bahan bakar. Lanjut, setelah itu mereka pun jalan kaki. Di sini ada adegan lucu nih, dimana saat Alexei minta pelukan sama anak-anaknya, si Yelena tuh ngomong, kamu sangat bau. Kemudian mereka pun bertemu dengan Melina, ceritanya reunian gitu. Nah di sini sebenarnya sedih sih, akhirnya ya Natasha dan Yelena tahu kalau Alexei dan Melina bukan orang tua kandung mereka dan selama ini mereka cuma menjalankan misi dengan kedok keluarga. Tak berapa lama si Melina ini minta maaf sama si Natasha kalau pasukan Red Room akan segera datang ya karena Melina udah ngasih tahu keberadaan mereka. Dan bener dong pasukan Red Room datang dan menangkap mereka semua dibantu dengan Melina. Kok Melina jahat sih? Sabar, kan kita belum tahu aslinya gimana. Pantesan aja nih ya Red Room gak pernah ditemuin di darat, orang markasnya di udara. Alexei, Natasha dan Yelena dibawa ke sana tuh. Alexei sama Natasha sendiri dikurung di ruang kaca. Sedangkan Yelena mau dibedah lagi tuh otaknya. Melina sendiri menemui Dreykov. Nah saat berbincang dengan Dreykov, ternyata Dreykov ini tahu kalau itu Melina palsu, dimana Melina dan Natasha bertukar wajah. Dan ternyata Melina sama Natasha udah punya rencana sendiri. Yap, Yelena pun juga berhasil kabur dari ruang operasi. Keren sih bisa sedetail itu mereka merencanainnya. Di sini juga diperlihatkan nih muka asli dari Taskmaster, dimana ternyata dia ini merupakan Antonia, anak dari Dreykov yang dulu pernah dibom Natasha. Kaget dong, kok bisa masih hidup walaupun mukanya rusak? Apa sih yang nggak mungkin di Avenger? Nah di sini juga diperlihatkan nih kalau Natasha tidak bisa melukai Dreykov karena ada teknologi kimia yang dipasang di tubuh Natasha, di mana hal itu membuat Natasha tidak bisa menyerang Dreykov. Di sisi lain Alexei harus menghadapi Taskmaster sedangkan Melina mengarahkan Yelena untuk melakukan hal yang lain. Nah di sini pas turun dari atap si Yelena ini niruin gaya Natasha pas jadi Avenger gitu. That was disgusting. Tapi dia malah geli sendiri. Sedangkan Melina mencoba meretas sistem Red Room tapi nggak bisa karena kendali penuh ada di tangan Dreykov. Di sisi lain Natasha mencoba mencari pengendali utama dan dia menyadari kalau cincin Dreykov jadi kendalinya. Di sini Dreykov juga menjelaskan kalau dia punya bibit banyak di seluruh dunia. Intinya masing-masing dari mereka ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Masing-masing dari mereka siapa kak? Iya keluarganya Alexei lah. Dan sebenarnya jalan satu-satunya Natasha bisa keluar dari kendali Dreykov adalah dengan cara memutuskan syarafnya. Natasha yang udah tahu hal itu langsung dong membenturkan kepalanya ke meja. Sedangkan Melina menghancurkan kincir utama dari Red Room. Balik lagi ke Natasha nih, dimana dia ini harus menghadapi para Black Widow. Di sisi lain Taskmaster sendiri akhirnya terkurung di ruang kaca. Balik lagi ke Natasha nih, dimana dia sudah kewalahan dan dipukul habis-habisan oleh para Black Widow. Yelena datang dong dan ngebom serumnya yang akhirnya membuat para Black Widow sadar. Natasha kemudian menyuruh semua Black Widow pergi dari tempat ini sejauh mungkin dan setelah itu Natasha menyalin data Dreykov. Natasha juga mengambil serum yang belum sempat meledak tadi kemudian pergi karena Red Room sendiri sudah mulai runtuh dan hancur. Tak selesai sampai di situ, Natasha harus kembali berhadapan dengan Antonia atau Taskmaster. Sedangkan Dreykov mencoba kabur dengan para pengawalnya tapi berhasil dihancurkan nih oleh Yelena yang merusak baling-baling pesawat walaupun dia juga harus terpental. Dreykov dan semua kru pun tewas nih. Natasha sendiri mencoba menyelamatkan Yelena yang terjatuh. So epic banget sih di sini, keren aja gitu. Untungnya Yelena selamat. Dan ya setelah itu Natasha harus kembali berhadapan dengan Taskmaster. Tapi pada akhirnya Natasha ini berhasil menyadarkan Antonia dengan serumnya. Red Room pun runtuh dan Yelena juga selamat. Begitu juga Alexei dan Melina. Setelah itu Yelena, Alexei dan Melina pergi bersama para Black Widow. Tentunya juga membawa Antonia
Anya. Sedangkan Natasha akan menyelesaikan urusannya dengan Rose dulu, yang tak lama kemudian juga datang ke tempat itu. Scene kemudian berganti menunjukkan waktu 2 minggu kemudian, di mana Natasha kembali menemui Rick dan bergegas pergi menggunakan pesawat jet. Keren. Jangan beranjak dulu nih, karena di bagian kreditnya ditunjukkan Yelena pergi bersama anjingnya ke sebuah makam bertuliskan Natasha Romanoff, di mana adegan ini tuh diambil setelah Natasha ini meninggalkan pas Avengers Endgame itu. Nah, tak berapa lama datang nih Valentina dan menunjukkan sebuah foto pria yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Natasha. Siapa lagi kalau bukan Hawkeye atau Clint Barton. Wow, kira-kira apa yang akan dilakukan Yelena? Dan film pun berakhir. So, kira-kira teka-teki apa lagi nih yang diberikan oleh Marvel Studio? Bagi kalian para pecinta Avenger, yuk langsung aja tuh dikulik-kulik. So, itu dia review aku kali ini. Gimana, keren kan filmnya? Keren dong. Jadi itu dulu ya, dan sampai ketemu di review film selanjutnya. See you next time.